Pelatih Timnas Indonesia berharap bisa bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan ini menimbulkan kekhawatiran di media Korea Selatan, mengingat reputasi Sinteyong yang pernah membawa Timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 kemarin. Sementara, berbagai perkembangan menarik juga datang dari calon pemain naturalisasi dan pemain keturunan yang semakin memperkuat skuad Garuda, seperti Cyrus Margono dan Justin Hubner. Bagaimana kisah lengkap dari setiap perkembangan ini? Mari kita simak lebih lanjut. Korea khawatir mengetahui keinginan Sinteyong ingin satu grup dengan Korea. Sinteyong berharap Timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona A. Harapan ini berpeluang besar terwujud karena Timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing group dari pot yang berbeda. Indonesia berada di pot 6. Sementara Korea Selatan di pot 1, sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Drawing group putaran ketiga dijadwalkan berlangsung di Malaysia pada 27 Juni mendatang. Akan ada 18 negara yang terbagi menjadi 3 grup. Bila Timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Sinteyong menegaskan tak gentar. Ia merasa sudah mengenal Timnas Korea Selatan dengan baik karena pengalamannya sebagai mantan pelatih tim tersebut. Sinteyong berharap Indonesia dan Korea Selatan bisa lolos bersama ke Piala Dunia 2026, meskipun menyadari bahwa target ini tak mudah bagi Indonesia. Timnas Indonesia harus mengamankan 2 besar di babak penyisihan grup atau setidaknya menembus 4 besar untuk lolos ke putaran keempat. Sinteyong pernah membawa Timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Prestasi ini diraih melalui babak adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang. Media Korea Selatan, Hanbis, khawatir jika timnas mereka harus bertemu dengan timnas Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong. Mereka menilai Indonesia dan Korea Utara sebagai tim yang tak bisa dianggap enteng, terutama karena Sinteyong sangat memahami sepak bola Korea. Cyrus Margono resmi jadi WNI, amunisi baru Timnas Garuda Muda. Penjaga gawang klub Panathinaikos B, Cyrus Margono telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Cyrus yang lahir di Amerika Serikat memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bali. Ia memulai karir sepak bolanya di New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Kemudian bergabung dengan tim sepak bola Universitas Denver dan Universitas Kentucky di Amerika Serikat. Cyrus kini bermain untuk Panathinaikos B di Yunani dan berharap bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia merasa Indonesia sebagai rumah keduanya dan sangat tertarik membela timnas. Kehadirannya tentu menambah daftar pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Proses perpindahan federasi dari USSF Amerika Serikat ke PSSI akan menjadi langkah berikutnya agar Cyrus bisa resmi bermain untuk timnas. Cyrus yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur surat keterangan keimigrasian atau SKIM, bukan melalui proses naturalisasi, menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pelatih Sinteyong bisa mempertimbangkan Cyrus sebagai opsi menarik untuk posisi penjaga gawang timnas. Kehadiran Cyrus dan pemain lain seperti Martin Pois akan meningkatkan persaingan untuk posisi kiper utama timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Pernyataan kontroversial dan sisi lain dari Justin Hubner. Justin Hubner, bek asal klub Wolverhampton Wanderers tersebut yang sedang dipinjamkan ke Cerezo Osaka, menuai kritikan dari publik setelah unggahannya di media sosial Instagram yang menyindir pemain lain yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami melakukan hal yang baik, dan mereka ingin bergabung. Orang lucu, tulis Hubner di story premiumnya. Ada yang menganggap Justin terlalu berlebihan, karena jika banyak yang ingin jadi pemain naturalisasi, justru itu bagus untuk timnas Indonesia. Ada pula yang menganggap instastory Justin ini sebagai bentuk ketakutan dirinya kalah bersaing, mengingat ada pemain berkualitas bagus di lini belakang yang bisa jadi pemain timnas Indonesia.
Justin menanggapi kritik tersebut dengan santai. Menyatakan bahwa sebagai pemain sepak bola, ia menerima baik komentar positif maupun negatif dengan senyum. Hal ini ia sampaikan pada momen wawancara dalam kanal YouTube Prestige. Rudy Salim selaku presenter bertanya tentang bagaimana menghadapi kritik buruk dan tekanan yang datang sebagai pemain. Aku merasa ketika Anda bermain untuk Indonesia, Anda memiliki banyak orang yang mencintai Anda, namun juga banyak komentar negatifnya. Apalagi kalau salah satu saja. Orang bisa jadi gila di Instagram, di Twitter, dan mereka menghakimi kita. Tapi sejujurnya, saya suka membaca komentarnya. Walaupun itu buruk atau baik, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tersenyum tentang itu. Mereka pikir mereka tahu segalanya dengan baik, tapi tentu saja, saya mencoba untuk melihat reaksi positifnya. Ungkap Justin Hubner. Selain menghadapi kritik, Justin juga berbagi sisi lain dirinya di luar lapangan hijau dalam wawancaranya dengan Rudy Salim. Ia menyatakan berusaha menjadi pria normal di luar lapangan dan selalu menyambut baik para fans yang meminta foto. Di luar lapangan, saya pria normal, kamu tahu? Jika orang memintaku untuk berfoto atau apapun, aku berusaha mencoba berfoto dengan penggemarku sebisa yang aku mampu. Aku berusaha menjadi normal, kamu tahu? Saya tidak merasa diri saya lebih dari orang lain. Saya selalu berusaha jadi pria normal, kata Justin. Justin merasa bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia dan menyebut kesempatan ini sebagai prestasi tertingginya dalam sepak bola. Justin juga mengungkapkan rasa bangganya setelah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Ia merasa bahwa bermain untuk timnas Indonesia adalah pencapaian yang sangat berarti dalam karir sepak bolanya. Terlepas dari kontroversi yang muncul, Justin tetap berusaha fokus dan memberikan yang terbaik untuk timnas dan para penggemar sepak bola Indonesia. Itulah tadi cerita-cerita seru dari dunia sepak bola kita kali ini. Dari rencana Sinteyong yang bikin media Korea Selatan was-was, kedatangan Cyrus Margono yang siap memperkuat timnas, hingga sisi lain dari Justin Hubner yang penuh kejutan. Semua ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola kita, dan betapa besar harapan kita untuk melihat timnas Indonesia berjaya di kancah internasional. Semoga perjuangan ini membawa hasil yang gemilang dan mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Terbang tinggi Garuda, menyala abangku.